Bersama saya Gunawan menginformasikan berita terupdate hari ini. Untuk warga masyarakat Bogor dan sekitarnya, agar selalu patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M karena saat ini Bogor masih dalam zona merah pandemi COVID-19. Rayakan HUT DKI Jakarta ke-494 di tengah pandemi, ini suka duka dan harapan warga ibu kota. Dikutip dari indonesiacontent.com, tahun ini warga ibu kota merayakan HUT DKI Jakarta ke-494. Ini adalah kedua kalinya Jakarta merayakan ulang tahun di tengah pandemi COVID-19. Ada begitu banyak cerita duka datang dari warga Jakarta akibat imbas pandemi, tapi tidak sedikit yang menyambut pertambahan usia ibu kota dengan sukacita. Berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi, warga Jakarta saat ini tidak bisa menikmati kemeriahan yang identik dengan ulang tahun Jakarta, seperti Pekan Raya Jakarta dan berbagai acara hiburan lainnya. Meski demikian itu semua tak mengubah fakta bahwa Jakarta akan selalu menjadi kota impian bagi banyak orang. Dan bagi warganya, Jakarta akan selalu di hati meski suka dan duka datang silih berganti. Banyak orang menambahkan tinggal di Jakarta karena lengkapnya fasilitas ditawarkan kota ini. Salah satunya Ibeng, yang sudah 10 tahun tinggal di Jakarta. Selain menyukai kehidupan Jakarta yang dinamis, ia juga mengaku senang dengan karakter orang Jakarta yang cuek, karena sesuai dengan dirinya. Sebagai seorang perantau dari Semarang, Ibeng mengakui bahwa hidup di Jakarta tidaklah mudah, tapi itu tergantung mental kita. Yang penting terus improve diri sendiri dan fokus sama tujuan diri sendiri. Hal yang sama juga diakui Jimmy Sebatinus yang datang ke Jakarta tahun 2006 untuk memulai karirnya. Ia mengatakan Jakarta ibarat city of dream bagi para pendatang. Namun Jimmy mengakui bahwa kompetisi di Jakarta cukup berat. Masyarakat Jakarta yang menyemuk dan datang dari berbagai kultur membuat dirinya sedikit kesulitan memahami karakter orang-orang di sekitarnya. Masalah kemacetan, banjir, dan kriminalitas merupakan 3 teratas dari hal-hal yang tidak disukai warga Jakarta, termasuk bagi Surya yang sehari-hari berprofesi sebagai driver ojek online. Namun Surya tidak menganggap hidup di Jakarta itu sulit. Hal itu lantaran ia lahir dan besar di kota ini, sehingga ia tahu bagaimana harus bertahan hidup dan mencari nafkah di kota Jakarta. Siapapun mengakui Jakarta terus berkembang ke arah yang lebih baik mereka yang berstatus pendatang maupun warga asli. Sama-sama mengakui bahwa Jakarta saat ini jauh lebih baik dan maju dibandingkan Jakarta sebelumnya. Setiap tahun Jakarta terus berkembang ke arah yang lebih baik, pembangunan infrastruktur di mana-mana, dan fasilitas umum pun semakin lengkap. Warga dibuat semakin nyaman tinggal di kota ini. Di hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-494, harapan warga agar Jakarta semakin membaik dan berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu. Informasi berikutnya, McLaren seharga 5 miliar dihancurkan dengan alat berat. Dikutip dari indonesiacontent.com, beberapa waktu lalu Bea Cukai Filipina melakukan pemusnahan barang bukti kendaraan ilegal. Hal ini dilakukan untuk membuktikan ketegasan hukum untuk tindakan impor yang dilakukan secara ilegal. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 21 mobil barang bukti impor ilegal yang dihancurkan. Proses penghancuran kendaraan dilakukan dengan alat berat beko. Beberapa kendaraan diantaranya merupakan mobil mewah. Salah satunya mobil mewah yang paling menarik perhatian adalah McLaren 620R. Tapi karena mobil itu diperdagangkan secara ilegal, maka mobil tersebut terpaksa harus berhadapan dengan alat berat yang mengawali pengerusakan dengan menghancurkan bagian atapnya. Selain McLaren 620R, mobil lain yang disita oleh Bea Cukai Filipina adalah Lotus, Bentley, Porsche 911, Mercedes SLK, Genesis Coupe, dan Solara Convertible. McLaren 620R terbilang mobil yang spesial karena mobil tersebut merupakan produk edisi terbatas. McLaren 620R terbilang mobil yang spesial karena mobil tersebut merupakan produk edisi terbatas.
Pabrikan Inggris itu hanya memproduksi McLaren 620R sebanyak 350 unit. Mobil ini merupakan mobil lansiran 2019 yang merupakan versi road legal dari McLaren 570S GT4. Mesin yang digunakan adalah mesin 3,8 liter twin turbo dengan output 612 daya kuda. Tak heran mobil ini mampu mencatat akselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 2,9 detik. Soal harga mobil ini di pasaran dengan harga sekitar 300.000 dolar Amerika atau sekitar 5 miliar rupiah. Informasi berikutnya, lulusan Universitas Nusa Mandiri banyak dicari perusahaan. Dikutip dari indonesiacontent.com, kampus hiring merupakan proses rekrutmen langsung pada kampus-kampus yang jadi penyisiran stakeholder atau perusahaan. Biasanya stakeholder ini sudah bekerja sama dengan pihak kampus. Keuntungan dari kampus hiring bagi perusahaan salah satunya mendapatkan sumber daya manusia atau SDM yang fresh graduate sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan untuk universitas atau kampus memperoleh reputasi yang bagus karena menghasilkan lulusan berkualitas dan sesuai kebutuhan industri. Universitas Nusa Mandiri atau UNM sukses menggelar kampus hiring secara daring bekerja sama dengan PT Bina Jasa Sumber Sarana. Muhammad Faisal selaku Kepala Bagian Nusa Mandiri Career Center atau NCC mengatakan, kampus hiring merupakan salah satu program kerja dari NCC yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Arif Hidayat selaku Wakil Rektor Bidang Non-Akademik UNM menyampaikan bahwa kegiatan kampus hiring UNM dilaksanakan secara online untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para peserta perusahaan saat kondisi pandemi COVID-19. Sementara itu, Rian Muharam selaku Vice Operasional turut mengungkap harapannya agar para peserta dapat menjalankan kegiatan rekrutmen secara maksimal guna meraih karir impian di PT Bina Jasa Sumber Sarana. Demikian informasi dalam berita terupdate hari ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube di channel kami.